Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, multi level marketing Miracle akhirnya bisa di launching. Saya senang sekali karena apa yang saya impikan, memiliki satu perusahaan yang dimiliki oleh semua orang menjadi terwujud. Dari dulu saya sudah berpikir bahwa gagasan multi level itu adalah sebuah gagasan yang luar biasa baiknya ya. Cuman ya beberapa orang sempat traumatik karena sistem dan kemudian keelokan cara kerja multi level ini dipakai oleh segelintir orang yang punya nawa itu jelek. Dia tidak sedang sungguh-sungguh jualan gitu, tapi lebih kepada sekedar pengolektingan uang dari masyarakat yang disebut dengan money game barangkali, dan kemudian akhirnya menjadi tidak punya sisi maslahat apapun, kecuali ya pernah bermimpilah orang banyak bahwa nanti akan dapat bonus atau segala macamnya. Alhamdulillah kalau multi level yang Miracle yang kemudian saya dan kita semua launching adalah benar-benar dagang gitu loh. Ilustrasi sederhana lah kayak begini ya. Di antara saudara-saudara kan insya Allah ada yang pernah membeli buku ini kan. Ini diantaranya lah. Di belakang saya ini hadir produk-produk yang akan menjadi produk multi level kita ya, Miracle. Orang beli nih produk kita ya, katakanlah masterpiece-nya Wisata Hati di toko-toko buku ya. Ketika membeli ini kan sebenarnya tidak ada satu keterlibatan ekonomi secara langsung buat kita konsumennya ya. Bahkan kadang-kadang diskon pun tidak. Kenapa? Karena ya itulah kerajaan toko buku tuh kadang-kadang punya satu kesombongannya tersendiri ya. Hanya pada waktu tertentu lah ada diskon, rabat ini, rabat itu. Itu pun nggak akan pernah punya diskon yang hebat untuk buku-buku tertentu gitu. Malah buku-buku bekas, cenderung buku-buku yang udah nggak laku yang ada diskon besarnya. Nah ketika kemudian ini dijadikan sebuah sarana dagang bersama ya, yang disebut dengan multi level marketing, maka semua orang menjadi memetik maslahat. Ketika seorang pembeli membeli buku ini, lalu dia menunjukkan kartu keanggotaan multi levelnya, tentu selain ada diskon langsung, dia juga punya perhitungan rabat dan bonus yang akan dia nikmati, baik itu bulanan maupun dalam hitung-hitungan tertentu. Belum lagi kalau kemudian kita memasarkan, kita ngerekomendasi orang nih, lu beli deh bukunya Yusuf Mansur, itu bagus loh bukunya misalkan, bercerita tentang ABC dan D. Lalu orang itu jalan ke toko buku, kita dapat apa? Alhamdulillah sih kita dapat pahala, iya betul. Tapi kan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau emang kita bisa sekalian dagang, why not? Kenapa kita enggak sekalian dagang? Itu yang menjadi salah satu jalan pemikiran. Kita melons yang namanya Majlis Duha Nasional. Kita melons juga kemudian event-event yang akan menjadi kegiatan bersama. Di mana pengajian ya kan suka ada orang dagang CD, dagang buku, dagang kerudung, dagang sejadah, dagang merchandise apapun lah. Dan itulah hebatnya pengajian. Satu pengajian kemudian bisa melahirkan kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah kalau misalkan ada kegiatan ekonomi, kenapa enggak kita yang kemudian juga dagang? Kan asik kan? Ketika orang ngaji, dan saya tidak setuju kalau dibilang, wah kalau gitu jadi pengajian jadi ajang bisnis dong. Selama tidak mengganggu pengajian, saya kira welcome lah, ahlan wa sahlan, silakan aja, marhaban, nggak apa-apa. Dan insya Allah, kalau lah ini dijadikan satu pekerjaan, multi level kita, multi level yang mencerdaskan bangsa. Kita bermain di wilayah buku, di wilayah CD ya, di wilayah DVD, di wilayah training, yang insya Allah akan membuat masyarakat menjadi bukan saja pintar dan berwawasan, tapi juga akan membuat mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan saya bilang gampang loh, masarin multi levelnya Miracle.
Kita kan bermain di tataran masalah ya. Masalah, hajat seseorang, kehidupan. Saya bilang, insya Allah kita ada buku nih, cara gampang bayar utang. Cara dagangnya nggak usah lah orang-orang disuruh-suruhin buat ikut multi level kita, nggak usah. Cukup buat kita ngomong begini, Mas, sampean punya utang ya. Ini ada buku bagus, kalau memang berkenan, silakan dibaca deh. Nanti ketika dia baca pun dia akan nanya gitu kan, bukunya di mana belinya? Oh bisa mas, saya juga. Betulan saya punya kartu diskon, punya kartu member, bla bla bla. Jalan ngalir aja tuh begitu. Beberapa waktu yang lalu saya bicara di televisi, saya bilang, pernah saya bicara di televisi, saya bilang bahwa seorang pengangguran pun nggak usahlah cerita tentang nanti akan dapat bonus jaringan sekian, akan dapat rabat pohon jaringan sekian. Nggak perlu lah. Kita misalkan ngincer rabat langsungnya aja deh. Misalkan gitu ya. Kita dagang nih buku tentang jodoh, tentang hutang, tentang anak keturunan, tentang bagaimana mengundang datangnya rezeki ya, persoalan pekerjaan, karir, yang memang ini menjadi persoalan sehari-hari orang. Dan itu kita akan gampang tuh melihat apa orang-orang yang memang punya kesulitan dan hajat masing-masing. Kita tinggal nemuin mereka. Terhadap yang belum punya jodoh misalkan kita tawarin, ini loh ada buku berburu jodoh dalam 1 kali 24 jam, mau nggak? Kalau mau, nih saya kebetulan memang jualan. Ini nggak apa-apa kan, namanya juga orang jualan kan. Bisa jualan 1 aja. Kemungkinan besar dia udah akan dapat penghasilan 5.000 perak kah, atau 10.000 perak kah, atau kalau rabatnya lagi cakep memang bukunya bagus bisa 20.000. Itu 1 buku. Lah kalau bisa jual 5-10 buku 1 hari, 1 bulan. Nah ini kan apakah tidak menjadi jalan pekerjaan buat seseorang? Akan jadi jalan buat pekerjaan seseorang, buat usaha. Asal mau jalan jadilah. Apalagi kan kemudian kita siapin sistemnya. Ustadz kita nggak bisa Ustadz kalau dagang buku langsung mah. Kalau nggak bisa kita bikinin eventnya. Kita bikinin di daerah A, B, C, dan D. Kita sama-sama menuhin tuh event. Dengan sendirinya dia akan terjadi transaksi, akan terjadi penjualan dan segala macamnya. Apalagi saya punya cita-cita ya. Dan cita-cita ini sekaranglah saatnya diwujudkan. Karena sekarang multi levelnya punya saya sendiri. Punya kita gitu loh. Apa maksudnya? 1, tidak boleh ada 1 orang pun member yang daftar Miracle. Oke? Kecuali misalkan dia terdaftar sebagai murid dari One Day One ayatnya Yusuf Mansur, One Day One ayatnya Darul Quran. Ketika dia misalkan terdaftar jadi member, automatically dia terdaftar sebagai orang yang sebisa mungkin kemudian belajar menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti timbul persoalan baru, Ustaz, kalau mau harus daftar sekaligus sebagai murid hafiz Quran, tahfiz Quran 1 hari 1 ayat. Saya baca juga nggak bisa. Nah, yang begini inilah kalau kita bicara dengan leadernya, lah kita bisa fasilitasi. Leader-leader ngumpul, kemudian dia bilang, waduh Ustaz, jaringan di bawah saya ternyata pada kagak bisa baca Al-Quran. Kita kirim tuh. Kita kirim santri ke sana, kita kirim guru ke sana. Akhirnya si multi level mah jadi pintu aja. Setelah itu kita ngaji bareng. Masya Allah kan. Kita dorong lagi misalkan setiap leader, setiap orang yang naik peringkat punya rumah tahfiz. Ya, bonus dibagiin misalkan kalau udah ada setoran sekian. Cakep tuh. Seorang leader kan akan bikin home sharing toh. Akan bikin home sharing, akan bikin presentasi bisnis. Udahlah, saya bilang kalau di multi level Miracle mah presentasi bisnis nomor 2. Nomor 1 bagaimana kita ngumpul sholat duha. Kita ngumpul sholat malam. Wah Ustaz tuh jual agama. Aduh capek deh, jual agama apa sih? Kita nyuruh orang sholat duha. Kita nyuruh orang sholat malam. Orang lain ngomong tentang dunia, kita ngomongin tentang sholat duha, kita ngomongin tentang sholat malam. Lah karena pertemuannya seminggu sekali, kita tanya dong setoran hafalannya. Mana setoran hafalannya? Maka di sini ya sebagai anggota dari membernya Miracle,
Anda wajib tuh memiliki DVD rumah tahfiz ya. Dia udah ada berapa seri, tinggal dipelajari. Dan insya Allah lah menghafal Al-Quran itu sekarang mudah. Bahkan nggak perlu saudara-saudara bisa baca tulis Al-Quran, saudara udah bisa menghafalkan Al-Quran. Sekedar contoh ya. Saya ingin mengajak saudara yang melihat ini bisa menghafalkan Al-Quran tanpa perlu saudara bisa baca dan tulis. Coba ikutin saya. Ar-Rahman. Coba. Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman. Barangkali di antara saudara ada yang nggak tahu tulisannya kayak apa tuh. Ya, tapi kan bunyi kan. Ar-Rahman. Ingat nggak waktu dulu kita punya anak kecil ya, atau dulu lah ketika kita waktu kecil. Kita hafal nih. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu ya, lidah kita kan tidak tepat di ayatnya kan. Itu karena kita hafal, tapi sebenarnya kita nggak bisa baca. Tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, multi-level miracle ini kalau bisa mengusung hal-hal yang seperti itu. Bagaimana seorang member menjadi murid tahfizul Quran. Saya Darul Quran. Kemudian dia membuka rumah tahfiz. Ya. Daripada orang cuma buka stokis biasa, ayo dong kita buka rumah tahfiz dong. Ustadz maaf, rumah saya kecil, dari mana saya punya tempat buat bikin rumah tahfiz? Asal mau bisa. Lewat DVD rumah tahfiz, saya memperkenalkan diantaranya rumah tahfiz sore. Ya saban sore aja, saban sore buka pengajian buat member-member kita. Selain belajar untuk memperbaiki jaringan, mengembangkan jaringan, kita juga coba mengaji satu ayat, nyetor satu ayat, mengajarkan satu ayat di rumah kita, cukup di ruang tamu. Yang sudah punya garasi, syukur-syukur nih berkenan ngosongin garasi, jual mobil yang ada di garasi, ya? Jadiin satu mobil saja misalkan, sehingga muat itu yang di garasi buat ruang meeting, buat anak-anak yatim, buat calon-calon penghafal Al-Quran, atau buat teman-teman kita, downline kita. Kita bikin bukan sekedar home sharing, itu keinginan saya. Bikin home sharingnya Sabtu pagi, diawali dengan duha MDN dulu. Wah, cakep banget ya, Allah redho lah. Kalau udah urusannya yang akhirat itu selesai ya, urusan dunia mah tinggal ngikut. Rabat mah dengan sendirinya akan ngikut. Belum lagi bicara trainingnya, bicara inspiring movie-nya. Wah, kita bisa cemplung-cemplungin orang di situ tuh. Nih ya, kita punya training pergi haji dan umroh bukan mimpi. Tidak ada biaya yang mahal di sana kecuali sebagai akomodasi. Kemudian masuknya sebagai member dan misalkan beli 1-2 CD yang berkaitan dengan seminar itu sendiri. Saudara tinggal bilang sama orang, "Woi, mau pergi haji nggak? Mau umroh nggak?" "Wah, dari mana saya punya duit?" Itu dia, ini ada pengajian, ada seminar, ada inspiring movie. Insya Allah kita bisa pergi haji dan umroh nggak pakai duit loh. Dan itu bukan mimpi. Benar-benar. Kalau perlu kita bayarin itu loh. Kita sebagai calon leadernya dia, calon upline dia, bayarin aja. Ya Ustadz, kalau begitu mah kita rugi. Rugi apaan ketika dia masuk ke pengajian, ke inspiring seminar, ke training. Dia belajar riado tentang bagaimana supaya orang bisa berangkat haji. Maka amalan orang yang ikut belajar jadi punya kita amalannya. Ya udah, jangan dengerin omongan yang nyinyir. Kalau orang yang nyinyir mah akan ngomong begini, masa buat nganterin orang punya ilmu aja harus bayar? Duh, ya udahlah, nggak ada habisnya. Udahlah, kita bismillah aja. Apa yang kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Apa yang kita bisa jalankan, kita jalankan. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Insya Allah. Apalagi kalau kemudian saudara-saudara berkenan memberi bonus itu kepada Allah. Dapat bonus bagi 2, bagi 3, bagi 4. 1/4 buat orang tua, 1/4 buat masjid, 1/4 kemudian buat pendidikan, 1/4 lagi buat kehidupan kita. Cakep. Oke, begitu dah contohnya. Kita yang paling sederhana ya saya bilang, kita beli buku. Kalau terdaftar jadi anggota, kita akan dapat
banyak benefitnya A, B, C, dan D. Dan kemudian ketika kita mereferensikan lagi pada orang, secara otomatis kita juga dapat tuh bonus rabatnya segala macam. Dan tanpa kita sadari, jaringan akan terus bertambah, dan bertambah. Yang penting kita mau ngajak orang, ya, mau merawat orang yang udah kita ajak, dan mau memberi contoh. Nah, ini tiga pilar utama di multi level marketingnya Miracle ini harus ada. Oke, kita ngajak orang. Kalau sebelumnya orang cuma ngajak begitu saja, kita bukan cuma ngajak orang ikut multi level kita, tapi ngajak orang duha, ngajak orang sholat malam, ngajak orang bersedekah, ngajak orang kemudian belajar. Suatu saat nanti Miracle ini isinya bukan cuma Yusuf Mansur, nanti barangkali akan ada ulama-ulama lain, kiai-kiai lain, motivator-motivator lain. Kita udah bikin nih jaringan distribusinya, udah beres deh. Kita ajak orang, kita ajak bukan sekedar dia dagang, tapi dia kemudian berdakwah, mengaji, belajar, dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita rawat dong. Kita rawat, jangan cuma diajak doang, kita rawatin. Udah ikut nih sholat malam bareng kita nih, kemudian kita bilang sama dia, nanti besok kita sholat malam lagi ya. Kalau kali ini kita sholat di pesantren Ustadz Yusuf, coba deh kita besok sholat di Istiqlal, sholat di Al-Azhar, sholat di Pondok Indah, atau sholat di mana lah yang memang kita bisa sholat malam bareng sama mereka, atau di pinggir pantai. Ini namanya ngerawat. Nah, pada saat ngerawat kita bilang sama dia, kalau bisa ajak yang lain ya. Nah, ketika yang lain pada ikut, kita tinggal gelar aja tuh, gelar buku, gelar apa, orang udah pada beli sendiri. Kita ajak dia, kita rawat dia, dan kita kasih dia uswatun hasanah. Ya, kita kasih contoh yang baik dong. Dan ini udah otomatis ya, namanya kita yang ketempatan ya, sebagai home sharing ini kita ketempatan nih. Jadi tuan rumahnya majlis duha. Masa iya kemudian kita nggak sholat duha? Ya nggak mungkin dong. Kita ajak mereka kemudian buka puasa Senin dan Kamis. Kalau perlu nyaur ya sekalian, kita coba keliling dari satu downline ke downline yang lain. Ketika kita sudah keliling nih, masa iya kita cuma ikut buka puasa, puasanya enggak, bohong dong jadinya. Ini uswatun hasanah, ngajak, oke, kemudian ngerawatin, dan yang ketiga adalah memberi contoh. Tinggal kita petik deh nih bonusnya dari Allah. Pertama bonus asli, bonusnya bonus langsung ya, bonus langsung nih, bonus yang kira-kira ketika orang datang dia beli dagangan kita, boleh kok. Kita jual mobil nih, emang lagi jual mobil. Ketika ada tamu-tamu pada datang majlis duha ya enggak, terus kita tempel nih di mobil kita tuh, dijual. Masa kita nggak mau nawarin ke tamu yang datang? Boleh dong, bukan sesuatu yang dosa dong. Apalagi kemudian kita bismillah nawarinnya, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau nawarin mobil saya nih sama tamu-tamu saya yang pada ikutan sholat duha. Mudah-mudahan jadi ibadah. Udah jadi ibadah tuh. Terjadi transaksi, Ji, ini mobil nanti dijual. Iya dijual. Subhanallah ya, aneh tahu mobil ini sering dipakai buat ngider sana ngider sini, ikut pengajian sana pengajian sini. Berkah banget nih mobil. Tahun berapa nih? Tahun sekian. Berapa duit? Sekian. Boleh nggak aneh bayar 2 kali? Ya kalau sesama membernya Miracle Wisata Hati sih boleh aja deh. Hanya beli, jadi masalah. Atau sekedar kita jualan minyak wangi itu loh. Sedangkan mungkin minyak wangi belum termasuk produk kita. Ya kalau counternya ada, orang udah datang, masa iya orang kagak beli kan? Insya Allah orang nawar. Kita nih tukang kembang, kita undanglah orang-orang untuk home sharing di rumah kita dalam bentuk apa? Bedah buku wisata hati, buka-buka. Setelah bedah buku, tamu-tamu pada nanya, ini kembang cakep amat. Iya ini aneh supply ke hotel-hotel. Oh emang dijual berapa duit? Sekian. Terjadi lagi transaksi. Wih, itu namanya ibadah bos, ibadah itu mah. Ayo kita harus pegang. Berapa banyak coba penulis-penulis Muslim ya, berapa banyak juga penerbit Islam, tapi siapa coba yang untung? Toko buku mana yang punya kita beneran? Oh sekarang mah kita yang bikin, kita yang cetak, kita yang dagang, kita kemudian bikin event-event bedah bukunya, dengerin CD-nya,
Jangan salah loh, ada banyak orang yang kemudian beli CD tapi dia nggak dengar. Ada banyak orang yang beli DVD tapi dia nggak lihat. Nah, dengan adanya event Majlis Duha, ada sholat malam, kita bilang agendanya minggu depan kita dengerin CD Kun Fayakun ya, top kan? Habis sholat duha dengerin CD Kun Fayakun bareng-bareng, kemudian ada bedah CD-nya. Kita kemudian apa? Ada CD apa lagi? Ada ini nih, ada 10 dosa besar. 10 dosa besar ini mungkin juga banyak orang beli gitu ya, tapi nggak sempet dia setel dan nggak terdorong buat nyetel. Akhirnya dia beli doang, nggak ngerti itu dalamnya apa karena nggak pernah dia sentuh, nggak pernah dia buka. Jangan-jangan plastiknya juga nggak pernah dia buka. Tapi kita undang dia sarapan pagi bareng. Sarapan pagi bareng yuk. Istri Ane udah nyiapin nasi goreng spesial nih. Habis kemudian sarapan, kemudian kita bilangin agendanya kita dengerin CD 10 dosa besar nih. Ada Ustadz, ada kawan Ane nih yang akan mengupas CD-nya Ustadz Yusuf Mansur yang 10 dosa besar. Jadi lagi pengajian, keren. Nih ya, saudara-saudara ya, member Miracle atau calon membernya Miracle tentu paham dong. Kita sudah merilis yang namanya Majlis Duha Nasional. Majlis Duha Nasional itu apa sih? Sebuah majelis di mana orang-orangnya dorong-mendorong, gerak dan menggerakkan, hidup dan menghidupkan sholat sunnah yang namanya sholat sunnah duha. Bareng dilaksanakannya tapi tidak berjamaah, sendiri-sendiri, hanya dilaksanakan di waktu yang bersamaan dan di tempat yang bersamaan. Supaya apa? Supaya ada doa bersama, ada silaturahim, dan kemudian tumbuh macam-macam. Apa dasarnya dibikin Majlis Duha Nasional? Dasarnya sebagaimana sudah saya beritahu nih di rangkaian DVD Majlis Duha Nasional, diantaranya supaya saya berdakwah atau teman-teman alim ulama berdakwah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Contoh, saya ingin mengajarkan misalkan tentang cara sederhana untuk menghatamkan Al-Quran. Lalu saya bilang nih, saya punya cara nih berdasarkan hadis Rasulullah. Kalau kita jalanin ini, maka insya Allah kita akan bisa menghatamkan Al-Quran 1800 kali dalam 1 tahun. Bagaimana caranya? Lalu saya beritahu nih, caranya gampang. Siapa yang membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu 1/3 Al-Quran. Kalau baca 2, 2/3. Kalau baca 3, 3/3. Atau 1 Al-Quran penuh, dianggap berpahala. Khatam tuh 1 Quran penuh. Lalu saya bilang nih, hitung-hitungan matematikanya. Kalau setiap habis sholat baca 3 kali kulhu, kali 5 kali waktu sholat 5 kali. 5 kali khatam 1 hari. Hanya gara-gara baca kulhu aja 3 kali kalau habis sholat. Dan itu juga lah yang kemudian diwiridkan sama seluruh santri-santri Darul Quran di seluruh Indonesia. Kalau habis sholat fardu dibaca 3 kali Qul huwallahu ahad. Nah, karena udah baca nih 3 kali dalam habis sholat, dalam 1 hari 1 malam 5 kali sholat fardu, sama dengan 5 kali khatam Quran, dikali 30 150 kali khatam, dikali 12 bulan 1800 kali khatam. Bayangkan ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kemudian hanya, saya tidak boleh nyebut hanya sih, cuman kan gini ya, kalau kita bisa memaksimalkan satu potensi, kenapa tidak kita maksimalkan? Jadi maaf kalau saya ngomong, kalau untuk kemudian memberitahu kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bahwa Anda bisa loh menghatamkan Quran 1800 kali hanya dengan cara hakadha wa hakadha, begini dan begini. Lalu saya terbang ke Kalimantan, terbang ke Sulawesi, terbang ke Sumatera, terbang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling DKI. Ya, kita punya pekerjaan besar, kita punya pikiran yang masih harus berpikir. Saya juga murid yang masih harus mengaji. Saya ayah yang masih harus mengendalikan anak-anak. Bukan gak mau muter, bukan tidak mau keliling, mau, tapi mbok kita atur gitu loh. Lalu caranya gimana? Bikin dah tuh majlis duha. Saya rekam seperti begini, lalu saya ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salah satu fadilah surah Al-Ikhlas begini dan begini. Kemudian sampailah kepada pembahasan 1800 kali khatam Al-Quran dalam 1 tahun. Nah setelah direkam jadi CD-nya, bagi ke seluruh member, bagi itu ke anggota-anggota Majelis Duha Nasional, bagi itu ke simpul-simpul daerah Majelis Duha Nasional. Tanpa perlu dia manggil Yusuf Mansur, tanpa perlu dinyiapin tiket, nyiapin akomodasi, nyiapin penginapan. Udah bisa berdakwah pakai CD. Lalu kemudian saya berdoa kepada Allah agar target 19.200 Majelis Duha Nasional di seluruh Indonesia ini bisa tercapai. Jadi nggak perlu lagi nih orang Solo, orang Boyolali nunggu jadwal kapan ya Ustadz Yusuf Mansur datang. Udah pakai CD-nya MDN aja. Ada duit beli CD-nya, nggak ada duit kopi. Ada duit beli aslinya, kalau nggak ada duit download dari internet. Kalau nggak ngerti caranya ngedownload dari internet, suruh anak jalan ke warnet, selesai. Atau kalau saudara-saudara adalah orang yang memang ngerti komputer, ya bantuin orang-orang dia. Downloadin di internet, kemudian setel-setelin. Lalu apa yang kemudian terjadi? Setelah jaringan itu ada, itu kan jaringan duit, jaringan rizki yang kita halal banget. Untuk kemudian memaksimalkan potensi jaringan itu untuk kita punya usaha, untuk hidup. Kita bisa nih bikin pastel misalkan. Pastelnya pastel enak banget dah, isinya wah subhanallah dah. Setelah kita tahu, oh ada jaringan MDN nih, jaringan Miracle nih. Di Tangerang ada di sini, di sini, di sini, di Jakarta Barat, di sini, Timur, di sini, di sini. Jadilah maslahat, kita kontak sana, kontak sini, jualan tuh pastel. Ketika orang pada datang ke Sabtu, kita nitipin dagangan pastel, boleh. Nah itu yang kemudian saya manfaatkan. Tapi bukan untuk diri saya sendiri. Mari dagang. Kalau saya cuman begini modelnya nih, nanti ada majelis doa ya, di majelismu ya, tak titip bukuku ya. Itu aja orang pasti, iya Ustaz siap, saya akan jualin. Apalagi kalau kemudian dapat rabatnya, ya. Kemudian bisa membentuk jaringan multi levelnya, insya Allah. Kayak gini loh maksudnya. Ustadz, apakah multi level kita syariah? Begini ya, kontennya aja udah syariah banget. Kita bicara 10 dosa besar, kita bicara sedekah, kita bicara duha, kita bicara sholat malam. Ini Ustadz, itu kan Allah nyuruh kita menyebarkan ilmunya. Ustaz malah dagang. Yang kita dagangin kan bukunya. Kalau isinya kan kita dagangin. Tahun 2003 alhamdulillah Tahadus bin Nikmah, buku-buku ini udah kita wakafin. Ya mudah-mudahan lah ini menjadi satu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ya. Satu karunia harus kemudian kita kabarkan kepada yang lain. Nah kalau ini buku udah diwakafin tapi lakunya dikit, kan jadi kurang maksimal. Tapi kalau saya dorong semua orang menjadi pedagang, tolong dagangin buku saya nih, ayo, tolong dagangin buku saya nih, ayo, tolong dagangin buku saya nih, ayo. Royaltinya udah diwakafin tuh. Kalau kemudian laku banyak, akan jadi sesuatu, jadi rumah sakit, jadi pasar, jadi masjid, jadi sekolah, jadi pesantren, insya Allah. Saya pengen nih nanti ada teman-teman yang kemudian umroh bareng saya, haji bareng kita. Ya bangunlah jaringan 2 di bawah, 3 di bawah. Atau kalau perlu jangan cuma 2 atau 3 lah, sebanyak-banyaknya lah. Orang jaringan yang kita bangun kan jaringan sholat malam, jaringan sholat duha, jaringan penghafal Al-Quran. Asik kan? Kita menyeru kepada orang untuk bisa sholat tepat waktu. Ada CD-nya. Ini dia CD-nya. Nih, ya, contoh aja nih mah. Ini wasiat terakhir Rasulullah SAW bercerita tentang bagaimana sholat tepat waktu. Artinya ketika kita membangun jaringan di bawah, bukan sekedar membangun jaringan bisnis, enggak. Jangan, kalau kayak begitu juga saya nggak terlalu redo juga. Kita bangun jaringan orang-orang yang di bawah kita itu bisa sholat tepat waktu. Kasih tahu sama mereka semua, selama ini kita sering membuat Allah jadi nunggu loh.
nunggu kita. Masa Allah nungguin kita? Jangan dong, kalau perlu kita yang nungguin Allah. Kita aja kalau janjian sama orang paling gak enak kan, kemudian kita nungguin orang yang janjian gak datang-datang atau telat, apalagi sampai gak datang. Apalagi sama Allah. Jangan dong mas, jangan dong mbak, jangan dong pak, jangan dong bu. Gitu kita kasih tahu nih sama downline kita, sama sahabat-sahabat kita, calon kita punya downline. Kalau bisa nih kita jangan sampai Allah nunggu kita, kita yang nunggu Allah. Sebelum azan berkumandang, kita udah di masjid, udah di atas sajadah, udah dalam keadaan wudhu. Lalu setelah kita ajak orang, kita rawatin. Begitu asar, kita SMS dia. Udah dekat masjid belum? Udah dalam keadaan berwudhu belum? Wah, asik. Kalau kayak gitu Maya Allah redho. Bisa jadi saudara gagal di multi level kami, di multi level kita, tapi Allah kasih rezeki ngebrusut itu. Karena urusannya ngerjain yang kayak begini-gini. Dan disinilah saya bilang, saya menolak kalau kemudian dibilang, oh Ustadz bisnis banget nih. Saya tolak itu. Kalau saya dibilang Ustadz bisnisnya, iya, gue bisnis. Tapi kalau cuma bisnis doang ya, insya Allah lah kita sambil dakwah, ambil dagang. Gitu. Asik kan? Ada CD apalagi nih, misalkan kayak nih, cerita kun fayakun. Cerita tentang bagaimana orang jangan sampai berputus asa. Ada kekuasaan Allah dan kebesaran Allah yang masih jauh lebih besar daripada seluruh utang kita, dari seluruh kesedihan kita, dari seluruh masalah kita. Lalu kita kasih sama orang nih. Nggak usah lah orang itu beli, kita aja yang beli. Kemudian kita bilang, ini dengerin deh. Insya Allah itu juga udah jadi masalah dan Allah pasti seneng. Bikinin home sharingnya. Nah kan gak semua orang bisa beli CD kan, karena barangkali duitnya terbatas. Kita beli aja dengan rezeki kita. Kemudian stylein aja sendiri. Dengerin sama teman-teman sambil kemudian ngopi, ngeteh di rumah kita. Pahalanya banyak sekali. Ya inilah sekelumit harapan saya bahwa mudah-mudahan multi level marketing miracle ini bisa mendapatkan tempat di masyarakat. Karena kita bukan cuman berdagang, bukan cuma berbisnis, tapi kita juga berdakwah insya Allah. Dan saya menerima kalau ada orang yang sekali lagi bilang, jadi Ustadz kok bisnis? Ya Alhamdulillah, daripada kita minta-minta mendingan kita usaha, ya kan. Nah saya pun mengajak saudara-saudara semua. Sebelumnya kan saya nggak sempet ya ngurusin ini nih, karena Alhamdulillah setiap hari keliling terus dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kota ke kota lain, bahkan dari satu negara ke negara lain. Kemudian setelah saya atur, saya bikin di belakangnya layer 2, layer 3. Ada Ustadz Jamil, Hendy, Rohim, ada Keiko Sasi, kemudian jalan ke seantero tanah air. Ada kemudian Ustadz Syarif dan yang lain-lain keliling. Saya mikirin nih. Ketika saya mikirin, ya kemudian saya ajak deh, coba dah. Bikin toko buku kecil gitu loh. Sehingga orang bisa beli buku di sana. Nah, sehingga bukan kalau dengan multi level itu bukan cuma dapat rabat langsung, tapi juga dapat rabat bonus jaringan yang tumbuh berkembang di atas dia. Ayo, sama-sama bareng-bareng dengan saya. Nanti ajak member-membernya ya, downline-downline-nya ajak ke pesantren Darul Quran. Setoran hafalan Al-Quran ke santri-santri saya, ke asatis di Darul Quran. Asik kan? Leader-leader berlomba kemari. Setorannya bukan setoran, wah jaringan saya udah gede. Bukan, tapi Ustadz jaringan saya tuh sudah ada yang hafal Ar-Rahman. Cakep. Ustadz jaringan saya udah ada yang hafal Yasin loh. Wah keren. Ustadz jaringan saya udah ada yang hafal Waqiah. Subhanallah. Ini yang oke. Saya bangga. Ya kalau ada leader-leader saya di Miracle yang kemudian bicaranya begini, Ustadz saya bikin kursus baca tulis Al-Quran buat downline saya, bangga tuh saya. Ustadz saya bikin belajar tentang fadilah istighfar nih, kita panggil Ustadz Haji atau Ustadz siapa lah kita panggil tuh buat belajar tentang fadilah istighfar. Wah, subhanallah. Dan jangan lupa bismillahnya ya. Bismillahnya dikencengin.
Kita nyari duit iya, tapi kita berdakwah iya. Kita ngingetin orang untuk kemudian berusaha supaya jangan jadi orang yang meminta-minta, tapi kita ingetin juga orang untuk kemudian ada di jalannya Allah. Multi-level miracle ini mudah-mudahan menjadi miracle buat kita semua. Kepada Allah kita berharap agar rizki yang kemudian kita dapatkan adalah rizki yang halal, yang barokah. Dan mudah-mudahan produknya semakin bervariasi, menyentuh kepada kebutuhan-kebutuhan memang hidup dan hajat manusia. Insya Allah lah, mudah-mudahan miracle menjadi sarana belajar juga kita, belajar tentang hakikat diri kita siapa di hadapan Allah, belajar tentang Allah Tuhan kita, belajar tentang Al-Quran dan belajar tentang As-Sunnah, serta belajar-belajar yang lain yang membuat kita kemudian hidup bahagia dunia dan akhirat. Selamat berjuang. Salam kepada seluruh keluarga dan kepada sahabat-sahabat downline Anda semua. Jangan lupa titip doa di setiap sholat malam yang dikerjakan, di setiap sholat duha yang ditegakkan, di setiap sholat fardu yang ditunaikan. Doa kita kepada seorang sahabat kita, kepada keluarga kita adalah sebagai sedekah kita semua. Doakan juga negeri ini dan semua negeri muslim di dunia ini agar mudah-mudahan Allah memberikan kita ketenangan dan kedamaian, juga kesejahteraan. Kita bikinlah kita ini pemenang, bukan the loser, bukan seorang pecundang. Bersama Allah, bersama Al-Quran, bersama Rasulullah lewat sunnah-sunnahnya, kita titik kehidupan yang baru, kehidupan yang dicintai Allah dan Rasulullah.